Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan artikel ilmiah yang berjudul Pengaruh Internet bagi Perkembangan Remaja. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fauza Ananda, NIM 22080038, tugas Bahasa Indonesia Pertemuan 14. Pengaruh Internet bagi Perkembangan Remaja. Karya tulis ini mengangkat tema pengaruh internet bagi perkembangan remaja. Bahan penelitian, penulis menggunakan metode kepustakaan yang ratusan dengan bahan penelitian. Berikut adalah kata pengantarnya. Bab 1, pendahuluan. 1. Latar belakang. Internet ialah jaringan antar komputer untuk berkomunikasi dari satu lokasi ke lokasi lainnya di belahan dunia seperti sekolah, universitas, institusi, riset, museum, dan lain-lain. Internet berfungsi sebagai aspek komunikasi, penyebar informasi, dan fasilitas untuk promosi. Internet dapat menghubungkan kita dengan berbagai lokasi di seluruh dunia. Misalnya kita bisa kirim data atau surat dengan berbagai lokasi di seluruh dunia dengan menggunakan fasilitas elektronik mail atau email. Dalam dunia bisnis, internet digunakan sebagai alat penghubung yang praktis untuk komunikasi antara perusahaan dengan pelanggan, tanpa harus memikirkan waktu dan lokasi. Sekarang ini, banyak situs-situs yang melakukan penjualan barang dan jasa lewat internet. Dan tentunya kita kalau ingin membeli harus memakai kartu kredit. Jadi transaksi itu tinggal lewat internet. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut. 1. Bagaimana pengaruh internet bagi perkembangan remaja? Tujuan penelitian. 1. Mengetahui pengaruh internet bagi perkembangan remaja. 2. Menambah referensi pustaka sekolah. 3. Memenuhi tugas pertemuan 14 bahasa Indonesia. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode kepustakaan, yaitu metode dengan mengambil data dari bahan pustaka yang relasi dengan bahan penelitian. Bab 2, landasan teori. Asal-usul internet. Pada awalnya, internet merupakan jaringan komputer yang dibentuk oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat tahun 1969 melalui proyek ARPA yang disebut ARPANET, di mana mereka mendemonstrasikan bagaimana hardware dan software komputer yang berbasis online. Kita bisa melakukan komunikasi dalam jarak yang tidak terhingga melalui saluran telepon. Tujuan awal dibangunnya proyek itu adalah untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat sistem jaringan komputer yang tersebar dengan menghubungkan komputer di daerah vital untuk mengatasi masalah yang bisa terjadi di serangan nuklir dan untuk menghindari terjadinya informasi terpusat yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Selain itu, tim Berners-Lee juga membuat program browser pertama dan server www pertama di dunia. Saat ini, browser yang sering digunakan adalah Internet Explorer, Nextcloud, dan Mozilla. Berners-Lee juga menulis perangkat lunak yang mendefinisikan hypertext Warp Language. Pada tahun 1991, Berners-Lee kemudian memperkenalkan browser pertama. Pada waktu itu, browser itu belum banyak dipergunakan di media www, sehingga beberapa tahun kemudian, Mort Anderson meluncurkan browser yang lebih populer. Bab 3, metodologi penulisan. A. Waktu dan tempat penulisan Padang 16 9 Mei 2023. Metode penelitian. Metode yang digunakan dalam karya tulis ini adalah metode kepustakaan, yaitu metode dengan mengambil data dari bahan pustaka yang relevan dengan bahan penelitian. Selain itu, metode yang digunakan adalah metode observasi, yaitu metode dengan pengumpulan data dengan menggunakan indera. C. Langkah-langkah penulisan abstrak. Kata pengantar, bab 1, pendahuluan, bab 2, landasan teori dan kerangka berpikir. Bab 3,
meteorologi penulisan. Bab 4 pembahasan, bab 5 penutup. Bab 4 pembahasan. Manfaat internet bagi remaja. Satu, umum. Umum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti untuk orang banyak. Berdasarkan survei di Amerika Serikat membuktikan jika berselancar di dunia maya, bermain game online, dan bermain situs jejaring sosial justru baik bagi perkembangan remaja. Dua, dalam pendidikan. Internet merupakan sebuah layanan yang memudahkan kita menambah wawasan, berkomunikasi, dan juga memudahkan kita untuk mencari suatu bahan yang mungkin sulit untuk dicari di dunia nyata. Dampak negatif. Dampak negatifnya pun bersebaran di internet, misalnya pornografi, kebencian, kejahatan, kekerasan, dan sebagainya. Berita yang bersifat pelecehan seperti pedofilio dan pelecehan seksual yang mudah diakses oleh siapapun. Para pelajar yang baru mengenal internet biasanya menggunakan fasilitas itu untuk melihat hal yang aneh seperti video yang aneh bersifat asusila dan lainnya. Bab 4 penutup. Satu, kesimpulan di negara kita ini mm, sudah memutar banyak sekolah yang memanfaatkan internet sebagai sarana penting dalam kegiatan pembelajaran. Banyak manfaat yang mereka peroleh dari internet, terutama dalam proses komunikasi dan penggalian informasi. Namun, tidak sedikit yang menyalahgunakan penggunaan internet itu. Saran, sebaiknya para remaja dapat memanfaatkan internet secara maksimal. Internet dalam meningkatkan kualitas diri sekaligus peningkatan sumber daya manusia. Dan jangan sekali-sekali menyalahgunakan internet yang dapat merusak moral remaja sehingga dapat memutuskan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang telah ada pertama kali oleh Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia. Berikutlah hasil presentasi dari saya. Kalau ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.